Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roni Sugandi dengan NIM 301240047. Saya dari program studi Teknik Informatika semester 4. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan proyek ujian tengah semester mata kuliah praktikum kecerdasan buatan, yaitu dengan judul implementasi dan perbandingan 5 algoritma artificial intelligence untuk prediksi produksi energi panel surya berbasis web. Pada proyek ini saya melakukan implementasi kelima itu, diantaranya yaitu linear regression, artificial neural network atau ANN, long short term memory atau LSTM, K-means, clustering, backpropagation neural network. Nah, selain itu saya juga melakukan training dan evaluasi model. Saya juga membangun aplikasi web berbasis Flash yang dapat digunakan untuk melakukan prediksi energi panel surya secara interaktif. Lalu ada dataset, di mana dataset ini digunakan atau didapatkan lewat penelitian asli bernama Solar Power Generation Data yang diperoleh dari Kaggle, di mana dataset ini berisi data produksi energi panel surya dari sebuah pembangkit listrik tenaga surya dan memiliki beberapa fitur utama, yaitu daytime, DC power, AC power, daily yield, dan total yield. Kenapa saya memilih dataset ini? Karena menurut saya dataset ini sangat cocok digunakan untuk machine learning karena memiliki data time series atau data berdasarkan waktu. Nah, pertama yang saya lakukan itu adalah pre-processing data. Pada tahap pre-processing dilakukan beberapa proses, seperti membersihkan missing value, mengubah format datetime, fitur engineering, normalisasi data menggunakan min-max scaler, serta pembuatan sequence data untuk model LSTM. Nah, lalu selanjutnya itu dilakukan eksplorasi data atau analisis atau EDA. Lalu pada bagian ini saya membuat visualisasi time series untuk melihat pola produksi energi panel surya berdasarkan waktu. Jadi terlihat bahwa produksi energi meningkat pada siang hari dan menurun pada malam hari. Kemudian saya juga membuat heatmap kolerasi untuk melihat hubungan antar fitur. Dari heatmap terlihat bahwa fitur DC power memiliki hubungan yang cukup kuat terhadap AC power, sehingga sangat relevan digunakan dalam proses prediksi. Lalu ada tahapan EDA. Ini sangat penting karena membantu memahami pola data sebelum proses training model dilakukan. Nah, saya di sini selanjutnya akan menjelaskan implementasi 5 algoritmanya. Yang pertama itu linear regression. Jadi model pertama ini digunakan sebagai baseline model karena sederhana dan mudah diimplementasikan. Nah, linear regression juga bekerja dengan mencari hubungan linear antara fitur input dan target prediksi. Nah, pada proyek ini, model dilatih menggunakan library skitlearn. Untuk hasil evaluasi menunjukkan bahwa model mampu melakukan prediksi dengan cukup baik, namun performa masih terbatas dalam memahami pola non-linear pada data energi surya. Lalu kedua itu artificial neural network atau ANN. Model kedua ini merupakan jaringan saraf tier 1 yang mampu mempelajari pola non-linear dalam data model ANN. Nah, pada proyek ini dibangun menggunakan TensorFlow dan Keras dengan beberapa hidden layer dan fungsi aktivitas real. Jadi dibandingkan linear regression, ANN menghasilkan akurasi yang lebih baik karena mampu memahami pola data yang lebih kompleks. Long short term memory atau LSTM. Lalu model ketiga adalah long short term memory atau LSTM. Ini merupakan pengembangan dari recurrent neural network yang dirancang khusus untuk menangani data sekuensial atau time series. Karena dataset ini memiliki pola berdasarkan waktu, maka LSTM ini sangat cocok untuk digunakan. Model ini mampu mengingat pola jangka panjang sehingga menghasilkan performa terbaik dibandingkan model lainnya.
Nah, berdasarkan hasil evaluasinya, LSTM ini memiliki nilai RMSE dan MAE paling rendah, serta nilai R2 skor paling tinggi. Lalu ada yang keempat itu K-means clustering. Yang model keempat ini berbeda dari sebelumnya. K-means merupakan algoritma unsupervised learning. Jadi model ini digunakan untuk melakukan segmentasi pola produksi energi panel surya. Hasil clustering divisualisasikan menggunakan grafik PCA dimensi sehingga terlihat pengelompokan data berdasarkan karakteristik tertentu. Evaluasi dilakukan menggunakan Hot Score Backpropagation Neural Network. Lalu yang terakhir itu Backpropagation Neural Network. Pada proyek ini backpropagation ini diimplementasikan secara manual menggunakan NumPy. Model bekerja dengan memperbarui bobot jaringan saraf berdasarkan error output menggunakan algoritma backpropagation. Jadi hasil prediksi model cukup baik dan mampu menangani pola non-linear meskipun performanya masih sedikit di bawah LSTM. Untuk hasil evaluasinya, berikut ada tabel hasil evaluasi seluruh model. Jadi berdasarkan hasil, jadi LSTM itu memiliki format terbaik, KNN dan berfleksi memiliki hasil yang cukup baik. Linear regression digunakan sebagai baseline, terus K-means berhasil melakukan clustering data dengan baik. Selanjutnya saya akan coba mendemonstrasikan aplikasi ini. Jadi pada halaman beranda ini terdapat informasi proyek, ringkasan model, terus ada ini halaman prediksi. Di sini ada form prediksi ya. Jadi di sini user atau pengguna bisa langsung memasukkan contohnya di sini 3500, sudah jam, lalu ada menit, lalu ada hari, tanggalnya, dan langsung 6 atau bulannya. Lalu bisa langsung diklik prediksi sekarang. Nah, ini akan keluar hasil prediksinya ya. Jadi setelah di input ini, sistem akan menampilkan hasil prediksi dari seluruh model AI secara otomatis. Itu ada perbandingan juga di sini. Lalu jadi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa seluruh algoritma berhasil diimplementasikan dengan baik pada sistem prediksi energi panel surya. Model terbaik itu ada pada long short term memory atau LSTM karena mampu memahami pola temporal pada data time secara lebih efektif dibandingkan model lainnya. Terus ada ANN dan backpropagation juga memiliki hasil yang cukup baik dalam mempelajari pola non-linear. Sedangkan K-means berhasil melakukan segmentasi pola produksi energi panel surya berdasarkan karakteristik data. Selain itu, aplikasi web berbasis Flash berhasil dibangun dan mampu menampilkan prediksi serta visualisasi data secara interaktif. Mungkin kedepannya sistem ini dapat dikembangkan menggunakan data cuaca real-time dan deployment berbasis cloud agar dapat digunakan secara online. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.